Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sauda hari ini. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan mudah dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa dipersilakan. Selesai ya, terima kasih. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tematik di semester 2. Kita mulai dengan tema 6, yakni tentang cita-citaku. Dan di subtema pertama ini kita akan belajar tentang aku dan cita-citaku. Dan hari ini kita belajar pembelajaran pertama. Are you ready? Oke, good. Kita mulai ya. Nah, yang pertama, materi ajar yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia tentang puisi dan muatan IPA tentang siklus hidup. Sudah pernah dengar tentang puisi dan siklus hidup? Tentunya sudah pernah dengar ya di kelas-kelas sebelumnya, tapi hari ini kita coba pelajari lagi lebih mendalam. Oke? Nah, sebelumnya cita-cita itu apa sih? Cita-cita merupakan sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Cita-cita dapat disebut juga dengan impian. Setiap orang memiliki cita-cita agar lebih semangat dalam belajar. Jadi bagi kalian yang hari ini masih belajar, terutama di SD, tentukan cita-cita kalian setinggi mungkin ya. Jadi apapun itu ya, asalkan baik dan mampu memberikan kebaikan pada orang lain. Nah, setelah menentukan cita-cita kalian, jangan lupa berusaha dan berdoa agar cita-cita kalian dapat terwujud ya, karena mustahil kita mencapai sesuatu tanpa ada usaha dan doa. Ingat ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Oke, next. Nah, bagaimana untuk mengungkapkan cita-cita lewat puisi? Nah, jadi cita-cita dapat juga diungkapkan lewat sebuah puisi. Mengungkapkan cita-cita dapat dilakukan melalui sebuah puisi. Apa itu puisi, Pak? Puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi seseorang. Nah, puisi digolongkan menjadi dua macam atau dua jenis, yakni puisi lama dan puisi baru. Apa sih Pak perbedaan antara puisi lama dan puisi baru? Yuk kita pelajari. Nah, puisi lama adalah puisi ya, jenis puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Sedangkan puisi baru adalah jenis puisi yang tidak terikat oleh aturan. Apa saja sih Pak aturan-aturan dalam puisi itu? Yang pertama, jumlah kata dalam satu baris. Jadi untuk puisi lama itu ada aturannya, berapa harus sekian kata dalam satu baris. Ya. Sedangkan di puisi baru bebas, satu baris boleh berisi banyak kata ya, tidak terbatas. Nah, yang kedua, jumlah baris dalam satu bait. Nah, dalam puisi lama umumnya satu bait itu terdiri atas 4 baris. Nah, di puisi baru tidak ada aturan jumlah baris dalam satu bait. Boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan sebagainya. Ya. Nah, aturan yang ketiga tentang persajakan atau rima, yakni pengulangan bunyi pada setiap akhir baris. Jadi di puisi lama itu ada aturannya ya, bagaimana susunan bunyi akhir pada setiap baris. Di puisi baru tidak ada aturan itu, bebas ya. Nah, yang keempat yakni banyaknya suku kata dalam satu baris. Kalau di puisi lama satu baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Di puisi baru bebas, tidak harus 8 sampai 12, boleh di bawah 8, boleh di atas 12, boleh juga 8, 9, 10, 11, 12
lebih juga boleh, kurang juga boleh. Tapi kalau puisi lama harus 8 sampai 12. Jadi hanya boleh 8, 9, 10, 11 dan 12. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Nah, kalau ini adalah contoh puisi tentang cita-cita ya. Coba kalian baca di situ, kira-kira dari situ jelas ya apa sih cita-cita dari si pembuat atau penulis puisi tersebut. Ya, penulis dari puisi tersebut bercita-cita menjadi seorang guru. Ya, kalian juga bisa membuat puisi cita-cita kalian ya, yang mau jadi dokter, jadi pengusaha, jadi insinyur, jadi TNI, Polri ya, jadi pilot dan lain sebagainya. Boleh ya. Nanti kita akan coba buat ya. Sekarang kita pelajari dulu. Nah, sekarang setelah kalian tahu contoh dari puisi tadi, bagaimana sih Pak cara membaca puisi itu? Nah, kalian simak di video berikut ya. Bumiku berdoa di deran nestapa, jangan menyerah pertiwiku tercinta. Mari bangkit bersama, yakinlah. Setiap badai pasti berlalu, membawa setiap luka dan lara. Dan yang tersisa hanya ada tawa dan bahagia. Nah, itu tadi contoh dari bagaimana sih cara membaca puisi. Pak udah harap kalian nanti bisa mempraktekkan cara membaca puisi yang baik ya, bahkan lebih baik dari contoh yang sudah Pak udah bagikan ya, lebih ekspresif atau mungkin lebih jelas pengucapannya ya, diikuti gerak yang sesuai dan sebagainya. Boleh nanti kita coba praktekkan ya. Nah, contoh lain dari cita-cita tidak hanya guru ya, tidak hanya Polri atau TNI, dokter ya. Selain guru, banyak sekali cita-cita yang bisa kamu pilih. Salah satunya adalah pengusaha. Nah, contoh usaha yang dapat dilakukan seperti beternak ayam. Nah, para peternak ayam ini dapat menjual telur ayam maupun daging ayam potong. Jadi ada ternak yang memproduksi telur saja kemudian menjualnya, ada juga yang hanya produksi daging ayam. Jadi diambil ayamnya kemudian dipotong dijual. Ada juga pengusaha atau peternak ayam yang menjual keduanya. Jadi mereka juga menjual telur ayam sekaligus menjual daging ayam potong. Nah, mereka memanfaatkan yang namanya siklus atau daur hidup ayam. Jadi ayam itu mulai dari telur, kemudian menetas jadi anak ayam sampai ayam menjadi dewasa, itu namanya siklus ya. Tahukah kalian bagaimana siklus atau daur hidup ayam? Kalian bisa melihat di gambar ini. Jadi mulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam tumbuh menjadi dewasa, jadi ayam muda maksudnya udah, kemudian tumbuh jadi ayam dewasa. Sampai sini paham ya tentang siklus atau daur hidup ayam. Nah, sebenarnya apa sih Pak siklus atau daur hidup itu? Daur hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal organisme itu hidup di bumi, lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme dewasa. Jadi dari kecil ya, dari anak-anak, usia anak-anak sampai jadi dewasa. Selain ayam, contoh hewan yang juga mengalami daur hidup adalah kambing. Jadi kambing itu lahir menjadi anak kambing, tumbuh menjadi kambing muda hingga jadi kambing dewasa. Kemudian kambing dewasa akan melahirkan lagi anak kambing, begitu seterusnya berputar-putar. Makanya disebut sebagai siklus atau daur hidup. Nah, ayam dan kambing ini dalam prosesnya atau daur hidupnya itu hanya mengalami perubahan ukuran. Jadi dari anakan sampai menjadi dewasa itu bentuknya sama. Jadi kalau awal kakinya 2 ya dewasa juga kakinya 2.
yang lahirnya kakinya 4 ya sampai dewasa juga kakinya 4 ya. Nah, selain ayam dan kambing tadi, pada proses daur hidup ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jadi tidak hanya mengalami perubahan ukuran, tapi juga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk dalam proses daur hidup ini dinamakan metamorfosis ya. Jadi proses daur hidup yang mengalami perubahan bentuk dinamakan metamorfosis. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya ada pada kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu itu bermula dari telur. Kemudian telur akan menetas menjadi larva ya, dalam kupu-kupu disebut sebagai ulat. Kemudian ulat akan mengalami fase pupa atau fase tidur atau fase puasa ya, sebelum berubah bentuk. Nah, kalau di kupu-kupu fase pupa disebut sebagai kepompong. Nah, setelah fase kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu ya, kupu-kupu muda sampai kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi, begitu seterusnya. Nah, jadi kupu-kupu tidak hanya mengalami perubahan ukuran, tapi juga mengalami perubahan bentuk. Yang awalnya anakannya tidak punya sayap, kemudian menjadi hewan yang bersayap. Nah, oke ya. Nah, selain kupu-kupu juga ada katak yang juga mengalami metamorfosis. Nah, jelas ya, katak ini tidak hanya ukurannya berubah, tapi juga bentuknya berubah. Telur yang menetas akan berubah jadi kecebong yang bergerak dengan sirip belakang ya. Kemudian kecebong akan tumbuh kakinya, kaki belakangnya dulu, kemudian tumbuh kaki depan hingga akhirnya jadi katak dewasa. Nah, kalau di kupu-kupu itu ada fase pupa ya, ada fase tidur atau fase puasa. Di katak tidak ada. Dia langsung berubah bentuk ya, secara bertahap. Nah, ciri-ciri dari metamorfosis hewan atau hewan yang mengalami metamorfosis itu umumnya dua. Yang pertama, dia mengalami fase pupa ya, jadi ada fase tidurnya. Atau kalau tidak mengalami fase pupa, dia akan mengalami perubahan organ tubuhnya. Contohnya, anak dari katak itu kan awalnya bergerak dengan sirip belakang ya, tapi ketika dewasa dia bergerak dengan kaki depan dan kaki belakang. Cara bernafasnya pun juga berbeda ya. Ketika di air dia bernafas dengan insang ketika menjadi kecebong ya, tapi ketika dewasa dia bernafas dengan kulit dan juga paru-parunya. Dua ya ciri-ciri dari hewan yang bermetamorfosis ya. Jadi satu mengalami fase pupa, yang kedua mengalami perubahan organ tubuhnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, good. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa gunakan masker, jaga jarak ya, dan rajin-rajin cuci tangan. Dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar di kelas sebagaimana biasanya. Oke, terima kasih dari Pak Uda. Pak Uda akhiri. Untuk tugasnya nanti Pak Uda share di WA ya, harus apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.